Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan yang saya hormati Bu Alifta Lutfia Zahra SEMPD selaku dosen pengampu pengantar ilmu ekonomi serta para teman-teman yang menonton video ini. Izinkan saya untuk memberikan materi bab 9 mengenai teori investasi. Pertama yaitu mengenai definisi investasi. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang membeli barang modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan investasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama investasi real, penanaman modal dalam bentuk fisik seperti gedung, mesin, atau tanah. Yang kedua yaitu investasi finansial, penanaman modal dalam bentuk aset keuangan seperti saham, obligasi, atau reksadana. Investasi menjadi kunci dalam memperbesar kapasitas produksi suatu negara dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai investasi ekonomi dalam konteks makro. Dalam konteks makroekonomi, investasi mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, antara lain yang pertama, yaitu fungsi dalam pendapatan nasional. Investasi adalah salah satu komponen utama dalam formula pendapatan nasional. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Tingginya tingkat investasi dapat meningkatkan pendapatan agregat suatu negara. Yang kedua, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi meningkatkan modal produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, terjadi peningkatan kapasitas produksi yang mampu memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, peran investasi dalam menciptakan lapangan kerja. Proyek investasi besar seperti pembangunan infrastruktur menciptakan banyak peluang kerja. Terus, lapangan kerja yang tercipta dari investasi meningkatkan daya beli masyarakat. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan mendorong inovasi yang menjadi dasar pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, kriteria investasi. Agar investasi efisien dan memberikan hasil optimal, diperlukan kriteria evaluasi. Berikut adalah beberapa kriteria utama. Yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV. Apa itu NPV? Mengukur nilai bersih dari arus kas masuk dibandingkan dengan arus kas keluar. Investasi dikatakan layak jika NPV bernilai positif. Yang kedua yaitu Internal Rate of Return atau IRR, mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan dari suatu investasi. IRR harus lebih besar dari tingkat diskonto agar investasi dianggap menguntungkan. Yang ketiga payback period, menghitung waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awal. Semakin pendek waktu pengembalian, semakin baik investasi tersebut. Yang keempat yaitu Profitability Index atau PI, mengukur perbandingan antara manfaat investasi dengan biaya investasi. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Tingkat investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Tingkat keuntungan. Harapan keuntungan yang tinggi mendorong investasi. Terus modal yang tersedia, kemampuan perusahaan dalam menadai investasi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, tingkat suku bunga. Suku bunga yang rendah mendorong investasi karena biaya modal lebih murah. Yang kedua, kondisi ekonomi. Stabilitas ekonomi dan prospek pertumbuhan yang baik dan menarik minat investor. Yang ketiga, kebijakan pemerintah.
subsidi, pajak yang ringan, dan regulasi pro investasi mendukung peningkatan investasi. Yang keempat yaitu teknologi. Perkembangan teknologi menciptakan peluang investasi baru yang lebih efisien dan produktif. Kesimpulan dari teori investasi melalui materi saya, yang pertama yaitu investasi adalah pengeluaran yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan, baik dalam bentuk fisik maupun finansial. Yang kedua, dalam konteks ekonomi makro, investasi berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kriteria evaluasi seperti NPV, IRR, payback period, dan PI membantu dalam memastikan efisiensi investasi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi meliputi keuntungan, suku bunga, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan baik di hati Anda, saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.